Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Perisai Politik. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan menyimak bagaimana seorang politisi senior dari Partai PDI Perjuangan yang juga merupakan sebagai anggota DPR RI yang kemudian membela Bapak Joko Widodo. Siapa lagi kalau bukan Bung Arya Bima. Bung Arya Bima ini merupakan salah satu politisi ataupun kader senior dari Partai PDI Perjuangan yang kemudian getol membela Pak Joko Widodo, berbeda dengan jubir PDI Perjuangan yakni Guntur Romli yang sikap yang diperlihatkan ini sama dengan barisan pembenci yang sibuk menyerang Pak Jokowi dengan tuduhan ijazah palsu. Ini sebenarnya menjadi pertanyaan tersendiri. Seharusnya PDIP lah yang kemudian getol mengklarifikasi, melakukan wacana, menyampaikan wacana bahwa ijazah Pak Jokowi ini adalah ijazah asli, karena jelas kita tahu bahwa mulai dari pertarungan wali kota di Solo, pertarungan gubernur di DKI Jakarta, dan juga pertarungan presiden 2 periode, Pak Jokowi ini diusung oleh PDIP. Artinya PDIP sudah memastikan bahwa ijazah Pak Jokowi ini adalah ijazah asli. Bukan malah sibuk menyerang dan mendesak Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya, karena pasti selain penyelenggara, selain Kementerian Dalam Negeri, PDIP juga pasti sudah melakukan verifikasi terkait ijazah yang digunakan oleh Pak Jokowi ketika bertarung dalam momentum ataupun kontestasi pemilihan umum. Dan juga ada video di mana seorang Roy Suryo dibongkar rekam jejaknya ketika dia disemprot oleh Bung Deddy Sitorus, dan juga ketika dia menjadi seorang Menpora. Dan di akhir video ada penjelasan yang sangat menarik dari salah seorang ahli digital forensik yang kemudian membungkam narasi sesat yang selama ini dilontarkan oleh seorang Roy Suryo yang saya anggap sebagai ahli filsuf, ahli abal-abal yang senantiasa menebar kebencian, membuat gaduh di Republik Indonesia ini. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, sahabat-sahabat silakan tekan tombol like, subscribe, dan share. Dan tak perlu berlama-lama, mari kita saksikan videonya berikut ini. Pak Jokowi tidak perlu membuktikan ijazahnya asli. Ya. Yang menggugat itu buktikan bahwa ijazah itu palsu. Betul, Bung. Jangan menuntut Jokowi membuktikan ijazahnya asli. Buktikan bahwa itu ijazah palsu. Nah, saya mengatakan dia sudah menjadi wali kota 2 kali, Gubernur sekali, dan presiden 2 kali. 2 kali. Ada verifikasi faktual di dalam persyaratan administratif soal pendidikan. Verifikasi faktual itu antara prasyarat itu kalau nggak ada nggak boleh loh ya. Itu diverifikasi ke lembaga-lembaga terkait. Kalau pendidikan ijazah SD, SMP, SMA, Ditjen Pendidikan Dasar Menengah ya, dan atas. Kalau universitas, Ditjen Pendidikan Tinggi. Ya. Siapa yang pernah mengatakan ijazah itu asli? Ya lembaga-lembaga ini, gitu loh. Yang tentunya kredibel ya kan, lembaga negara. Buktikan kepada yang menuduh palsu, kepada instansi ini untuk mengatakan kenapa dulu sampai ada pelantikan Presiden Jokowi, Gubernur Jokowi, dan Wali Kota Jokowi. Karena itu prasyarat, termasuk KTP saya ini kalau palsu, saya nggak bisa jadi anggota DPR. Ada verifikasi administrasi, ada verifikasi ya, faktual. Verifikasi faktual, teman-teman, jelas tuh. Menuduh Jokowi itu ijazahnya palsu, instansi-instansi yang pernah mengatakan ini asli harus digugat. Aduh. Jangan meminta Jokowi membuktikan ijazahnya asli. Yang menggugatnya bisa membuktikan bahwa ijazah itu palsu. Saya kira begitu ya. Saya tidak mengatakan PDIP membuktikan ijazahnya palsu atau asli. Sebagai prasyarat wali kota, gubernur, dan presiden itu diserahkan pada KPU. Ya. Siapa yang membuktikan asli atau tidaknya ijazah Jokowi? Lembaga KPU terkait dan instansi terkait. Iya, betul. Benar. PDI mengatakan karena itu sebagai kader waktu itu
kita bawa sebagai prasyarat administratif. Tentang asli tidaknya, instansi itu memverifikasi. Ada verifikasi administratif, ada verifikasi Faktual. Selesai. Clear. Bandingkan aja rekam jejaknya, rekam gagasannya, rekam karyanya. Kan. Ayo, Nah. yuk. Kebingungan. Yuk, ambil ke satu lagi. Kasian banget ya. Nyanyi Roy. Yuk, tepuk tangan. Suruh Roy juga tepuk pernah tangan. tersandung kasus perabotan kala menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Ia diisukan menggondol ribuan barang rumah tangga milik Kemenpora hingga disuruh mengembalikan aset negara yang jumlahnya mencapai 3.226 perabotan. Roy Suryo pernah ditetapkan menjadi tersangka kasus penistaan agama. Roy Surya ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus mengunggah meme patung di Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Joko Widodo. Ada nggak yang dinyanyikan di istana itu kata-kata yang Anda sebut? Lah, lagu itu Nggak, Anda saya dengar nggak? tahu. Lah, kan Bukan yang kita Anda lihat tahu. Betul. Lagu itu dengan yang dinyanyikan di istana. Justru karena ada saya apa tahu nggak? lagu itu, Bukan yang di istana diputar. Anda dengar nggak? intinya lagunya sama. Saya pertanyaannya gampang, Anda ribet banget orangnya. Lo enggak? Emang ribet, Anda dengar ribet. nggak lagu itu dari awal sampai akhir? Bapak-bapak kita kasih juga lirik tahu deh lah. coba. Kita Iya, kasih iya, liriknya. liriknya. Lirik makanya. Monggo Nggak, dinyanyikan jangan dulu. yang di Lirik, situ. coba, lirik. Itu beda. Liriknya jelas kan? Beda, Pak. Kau juga Liriknya sama jelas. aja. Bang Deddy ya, potongannya beda. Lagu yang dinyanyikan Iya. di istana itu sudah disensor, diperbaikin Pak. Jadi makanya kalau nggak dengar, tapi udah komen sampai ke ujung dunia gitu loh. Bukan enggak Intinya adalah itu tidak tepat. Itu tidak Terserah. tepat. Anda tadi kan ada ngomong goblok. Loh, iya, memang Yang ada. mana? Liriknya Makanya ada, saya tapi pada tanya. saat itu Makanya ada. ada Kau juga lirik. sama aja. Kan kita Kamu denger nggak? konfirmasi Bang. Kita denger Bang. Nah, Nah, nggak itu ada kata-kata yang dia bilang itu. Tidak Saya ada kata-kata pastikan. yang Mas Roy bilang tadi. Coba puter sampai habis. Untung tidak ada, tapi artinya Memang ada hal yang kami kaget. Untung tidak ada, Karena ya kan? UGM juga tadi menawarkan. Kalau gitu ya kita pengadilan saja. Ini saya bilang kita sesama keluarga besar UGM. Sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Apalagi kita datang itu kan dalam rangka syawalan. Presiden Jokowi begini, yang sadar diri begini. dan tahu malu begitu ya. Lah, Begini, kasih dong parameternya. Jangan pakai istilah jangan. Itu yang saya bilang tadi. parameternya. Saya kasih tahu kepada Anda Itu yang saya bilang parameternya. tadi bahwa itu Tidak narasi adu domba. Presiden Begini loh, saya yang sudah sepakat lengser dengan Mas Andi tadi. masih saja Begini, sibuk di TV parameternya untuk harus itu saya masih apa yang terganggu di pemerintahan Prabowo Subianto dengan yang dilakukan oleh Pak. Nah, saya apa kasih yang parameter. terganggu di situ? Parameter Program-program konstitusi. kerakyatan apa yang terganggu Ya, saya oleh sampaikan. Pak Jokowi? Pak Jokowi selama ini support dan antara saya mau jawab. support. Ini saya masih bicara ya. Hari ini juga, per hari ini Mengganggu juga istana kinerja mengutus Pak konstitusional Jokowi ke Prabowo. Vatikan. Oke. So, Menteri- udahlah, Menteri udahlah narasi-narasinya adalah narasi bawahan adu domba. Jadi Narasi pasal adu domba, 17 kan? mengatakan menteri Sikat adalah terus. bawahan presiden. Presiden mana? Presiden yang berkuasa. Hari ini timbul gambaran masih bos saya. Apakah ini mengganggu dalam adab administrasi? Yes. Bagaimanapun tidak boleh ada bos tunggal. Pernyataan seperti ini mengganggu. Saya bilang konstelasi. program mana? Kedua, Program mana yang terganggu? Program kerakyatan Prabowo mana yang terganggu bukan dengan program apa? mana yang terganggu. Makanya parameternya harus program jelas. Prabowo mana yang Itu berhasil yang Anda tanyakan. yang Anda sampaikan Tidak itu ada program hanya di Prabowo yang pikiran, berhasil hanya di karena pikiran, Presiden hanya di kita pikiran ada di orang-orang bawah yang tidak suka kepada Pak Jokowi dan Pak Prabowo bukan bersama. Bukan Loh, pemikiran parameternya harus jelas. yang terganggu. Parameternya harus jelas. Anda membiarkan Nah, ada satu postingan dari Joshua Sinambela di salah satu blog dia, josh.rootbrain.com. Dia itu adalah digital forensic investigator. Nah, saya juga sependapat dengan apa yang disampaikan dia dan kurang lebih sama. Ya. Jadi si ahli, dia menyebut nama itu ya, si ahli menyatakan Si Roy gitu. bahwasannya ijazah Jokowi adalah palsu karena membandingkan dan menyimpulkan font yang ditemukan di foto ijazah dan skripsi menggunakan font Time News Roman yang diketahui si ahli ada di OS Windows. Jadi si ahli nggak sadar sejak lama dunia percetakan sudah pakai font Time News Roman. Jadi menurut Joshua Sinambela, ahli digital forensik investigator, dia UGM juga bang. Menyimpulkan hal sama.
template cover itu, Time News Roman itu sudah ada. Iya, sudah dipakai. Sebelum Windows Iya. dipakai. Nah, itu. Dan pasti percetakan lebih advance dong dibanding masyarakat umum kan. Ya. Dia udah lengkap dong datanya. Dan dia membandingkan juga tuh sama tuh. Membandingkan ijazah Jokowi dengan ijazah orang lain yang lulus di tahun yang sama. Dia ketemu juga tuh. Ya, Fakultas Kehutanan juga, fontnya juga sama. Sama. Izin Pak, saya Zam dari Kumparan. Mau penegasan berarti ini merespon yang tuntutan Forum Purnawiran TNI itu mendesak ini yang soal Gibran ya? MPR itu ya Pak ya? Iya, kan ada kan 8 poin itu ya. Sekarang sudah beredar di medsos ya. Sudah ada banyak komentar yang muncul. Maka inilah ya sikap presiden ya. Bukan mengasuhkan ya, tapi tetap menghargai ya. Karena kita paham bahwa perbedaan itu ada yang pro, ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja. Hanya saja jangan sampai perbedaan itu ya menjadikan kita tidak satu sebagai bangsa. Betul. Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana. Nah, Pada saat kita sedang memperkeruh menghadapi suasana. Banyak tantangan. Baik, sahabat-sahabat sekalian, itulah tadi beberapa tayangan video yang saya tayangkan pada kesempatan kali ini, di mana salah seorang politisi senior dari Partai PDI Perjuangan yang kemudian membela Pak Jokowi bahwa tidak seharusnya Pak Jokowi yang kemudian membuktikan bahwa ijazahnya adalah ijazah asli, akan tetapi mereka para penggugat atau para pemburu ijazah Jokowi yang seharusnya membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, ketika misalnya memang seperti yang kalian lontarkan bahwa ijazah Pak Joko Widodo ini adalah ijazah palsu. Seharusnya sikap yang diperlihatkan oleh Bung Arya Bima ini dicontoh, ditiru oleh kader-kader PDIP, karena kader PDIP lah atau partai PDIP lah yang seharusnya bertanggung jawab menjawab segala tudingan miring yang dilontarkan oleh barisan pembenci terkait tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi, bukan malah kalian yang kemudian mendesak Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazah aslinya seperti yang dilakukan oleh Guntur Romli. Karena pada dasarnya ketika misalnya Pak Jokowi menjadi calon wali kota Solo 2 periode, itu kan Pak Jokowi diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Begitu juga ketika Pak Jokowi menjadi calon gubernur, calon presiden 2 periode, itu juga berkasnya dibawa oleh kader-kader Partai PDI Perjuangan, dibawa ke Komisi Pemilihan Umum untuk kemudian dilakukan verifikasi faktual terkait keaslian dokumen pendaftaran ataupun syarat administrasi pendaftaran calon wali kota, calon gubernur, calon presiden yang kemudian dilakukan oleh Pak Joko Widodo. Ini sangat berbeda, dan yang lebih gila lagi sahabat-sahabat sekalian, di mana rekam jejak seorang Roy Suryo dibongkar. Bagaimana ketika dia menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, ketika dia menjabat sebagai Menpora, ternyata terlihat bahwa Roy Suryo ini tidak hafal lagu Indonesia Raya. Dan rekam jejak kemudian Roy Suryo yang kemudian membawa ataupun mengambil seluruh perabotan yang ada di Kemenpora, itu yang kemudian membuat Roy Suryo mendapatkan gelar sebagai Dewa Panci. Dan bagaimana seorang Ferry Amsari yang kemudian diskakmat, disikat habis-habisan atas pernyataan-pernyataan ataupun hinaan-hinaan yang senantiasa dia lontarkan sebagai barisan sakit hati, yang sampai hari ini ternyata mereka belum bisa menerima bahwa mereka adalah kelompok ataupun barisan yang kalah pada saat Pilpres 2024 silam. Nah, saya kira demikian konten kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam makan sehat, NKRI harga mati.